Hai anak-anak kelas 6, jumpa lagi bersama Teacher Albert dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita belajar materi tentang pengolahan data. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Teacher mengingatkan kembali bahwa kita harus tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, pakai masker, dan mencuci tangan di air mengalir. Oke, anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kita kali ini, teacher berharap setelah kamu menonton video ini dan membaca materi, serta mengikuti proses penyelesaian di dalam video ini, teacher berharap Anda mampu menyajikan data ke dalam bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan lingkaran. Yang kedua, mampu menentukan rata-rata hitung, median atau nilai tengah, dan modus atau data yang paling banyak muncul. Yang ketiga, mengurutkan data termasuk menentukan nilai tertinggi dan terendah. Dan yang keempat adalah Anda bisa menafsirkan hasil pengolahan data. Oke, yang pertama kita lihat tentang data. Data adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Nah, data ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian data harus disajikan sedemikian rupa sehingga data tersebut mudah dipahami. Salah satunya disajikan dalam bentuk tabel. Nah, tabel ini terdiri dari baris dan kolom. Ya. Jadi di tabel itu ada kolom, ada garis, ada baris. Nah, di dalam kolom itu berisikan frekuensi, label, atau banyaknya data. Frekuensi itu banyak jumlah. Terus di baris itu berisikan data-data berdasarkan hasil pengamatan. Yang berikut kita lihat tentang diagram batang. Nah, data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah cara menyajikan data yang diagramnya berbentuk persegi panjang, tegak, maupun mendatar. Diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan frekuensi atau banyaknya data. Next, penyajian data yang berikut dalam bentuk diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dengan menggunakan gambar garis. Garis tersebut diperoleh dengan menghubungkan titik-titik pada bidang yang sesuai. Yang berikut adalah penjelasan tentang diagram batang dan diagram garis. Baik, dalam diagram batang dan diagram garis ini terdapat dua sumbu, ada sumbu tegak dan ada sumbu mendatar. Sumbu tegak ini dia menggambarkan atau berisikan tentang frekuensi atau banyaknya data. Nah, yang berikut sumbu mendatar ini menggambarkan objek atau hal-hal yang diteliti atau kategori ya. Terus di sudut sini ada titik nol. Jadi selalu kalau misalnya gambar diagram batang atau diagram garis, di pertemuan dua garis tegak dan garis mendatar ini harus ditulis dengan titik nol ya. Jadi titik pangkal ini. Kita selalu memulai dengan titik nol. Yang berikut diagram lingkaran. Penyajian data juga disajikan dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan suatu keadaan. Daerah lingkaran tersebut terbagi menjadi beberapa juring lingkaran.
Tiap juring lingkaran menunjukkan kategori data yang telah diubah ke dalam bentuk derajat atau persen. Oke. Nah, langkah-langkah pembuatan diagram lingkaran ada dua cara, yaitu satu atau A, mengubah sudut menjadi derajat dengan cara banyaknya data tiap nilai atau setiap bagian dibagi dengan jumlah seluruh data dikali dengan 360 derajat. Jadi 360 derajat ini total seluruh besaran derajat dalam satu lingkaran. Jadi satu lingkaran penuh itu besarannya adalah 360 derajat. Yang berikut mengubah sudut menjadi persen dengan cara banyaknya data setiap nilai atau setiap bagian dibagi dengan jumlah seluruh data terus dikali dengan 100%. Oke. Yang berikut piktogram atau diagram gambar. Data juga biasanya disajikan dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah penyajian data dengan menggunakan gambar model tertentu dan dilengkapi dengan hubungan kuantitatif tertentu. Jadi misalnya tentang jumlah atau banyaknya orang, tentang suatu kesukaan atau hobi, maka di kolom frekuensi biasanya digambarkan manusia ya, manusia dalam bentuk kartun kah begitu. Baik, yang berikut kita lihat contoh soal agar Anda bisa mengerti materi yang teacher sudah jelaskan tadi. Dari hasil wawancara, 48 anak mengatakan bahwa 4 anak, jadi ini artinya 4 anak dari 48 anak itu menyatakan suka olahraga voli, 8 anak suka olahraga sepeda, 10 anak suka bulu tangkis, 14 suka sepak bola, dan 12 suka renang. Dari data di atas, buatlah ke dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram gambar atau piktogram. Baik, kita akan menjawabnya satu persatu. Dari soal tadi, 4 anak suka olahraga voli dan seterusnya. Kita akan membuat data ini dalam bentuk tabel. Ya. Jadi ini sebenarnya yang pertama kita buatkan dulu tabelnya. Kita gambarkan. Jadi ini ada 3 kolom. Kolom pertama kita tulis nomor. Kolom kedua jenis olahraga. Karena ini berbicara tentang olahraga, maka ini kita tulis jenis olahraga. Terus di kolom yang ketiga kita tulis frekuensi. Frekuensi ini maksudnya jumlah manusia yang suka olahraga, yang suka olahraga. Jadi ini kita buatkan tabelnya yang kolom. Jadi kita urutkan ini. Mulai dari frekuensi yang paling kecil atau jumlah manusia, jumlah anak-anak yang paling sedikit. Voli 4 anak. Sepeda 8 anak. Bulu tangkis 10 anak, sepak bola 14 anak, renang 12 anak. Yang berikut masih tetap soal yang sama, hanya kita mengubah ke dalam bentuk diagram batang. Ya, ini tadi teacher katakan bahwa di dalam diagram batang itu ada 2 garis. Kita gambarkan 2 garis, yaitu garis tegak dan garis mendatar. Garis tegak ini menyatakan frekuensi atau banyaknya anak yang suka olahraga. Terus garis mendatar ini tentang jenis olahraga. Nah, yang pertama voli. Ini gambar yang pertama ini voli. Dia kita tarik ini persegi panjangnya ke atas sampai di angka 4 karena dia 4 anak. Sepeda dan seterusnya sampai dengan renang.
Next, yang berikut tentang diagram garis. Masih dengan soal yang sama, hanya kita ubah ke dalam bentuk diagram garis. Ya. Ini kalau misalnya kita bingung supaya lebih jelas, maka kita bisa buatkan garis bantu di dalam diagram garis kita bisa buatkan garis bantu seperti ini. Ya, ini satu titik di sini. Garis-garis ini kita buatkan titik-titik. Ya, titik di sini. Dari hasil titik ini merupakan titik pertemuan. Misalnya anak yang suka sepeda, berarti kita tarik garis bantu ini, garis potong-potong dari atas ke bawah sampai di sepeda sini. Banyaknya anak tadi berapa? 8. Kita tarik dari angka 8. Ya, bertemu di sini. Nah, dari semuanya ini kita buat seperti ini. Setelah itu baru kita tarik garis. Ini, garis ini. Nah, ya. Oke. Itu merupakan gambar diagram garis. Yang berikut adalah diagram lingkaran. Yang pertama kita coba membuat diagram lingkaran dengan satuan derajat. Kita harus ubah dulu. Caranya yaitu banyaknya anak yang suka olahraga voli dibagi dengan 48. 48 ini adalah total seluruh anak. Total seluruh anak ini 48. Dikali dengan 360. Hasilnya sama dengan 30 derajat. Begitupun seterusnya. 8 anak berarti 8 per 48 kali 360. Hasilnya 60. Yang berikut yang suka bulu tangkis adalah 10 per 48. Yang berikut yang suka olahraga sepak bola adalah 14 per 48. Yang berikut 12 anak suka renang berarti 12 per 48. Hasilnya itu terus kita buatkan lingkaran, kita bagi lingkaran terus ke dalam bentuk juring-juring. Ya, ini yang disebut dengan juring-juringnya ini. Bagian-bagian lingkaran yang sudah dibagi-bagi ini. Jadi voli 30 derajat pasti dia punya juringnya ukurannya lebih kecil. Sepeda 60 derajat, bulu tangkis 75 derajat, renang 90 derajat, dan sepak bola 105 derajat. Yang berikut kita lihat penyajian data dari soal yang sama ini kita sajikan ke dalam bentuk masih dalam diagram lingkaran, hanya dengan satuan yang berbeda yaitu satuan persen. Nah, di soal yang ini agak berbeda. Soal yang ini total seluruh datanya harus 50 Total seluruh datanya 50. Maksudnya ini 50 bukan 48. 50 anak mengatakan bahwa 5 anak suka olahraga voli, 8 anak suka olahraga sepeda, 10 anak suka olahraga bulu tangkis, 15 sepak bola, dan 12 suka olahraga renang. Nah, yang pertama kita ubah dulu. Yang suka olahraga voli itu sama dengan berapa persen? Dengan cara banyaknya anak yang suka voli, yaitu 5, dibagi dengan 50. 50 ini dari mana? Total seluruh anak yang diwawancara kali 100%. Kalau misalnya total seluruh anaknya 100 orang, berarti dibagi dengan 100. Total 10 anaknya 70 orang, berarti dibagi dengan 70 orang. Dikali dengan besaran seluruh persentase adalah 100%. Maka 5 per 50 kali 100 sama dengan 10%. 8 per 50 16%. 10 per 50 sama dengan 20%. 15 per 50 kali 100 sama dengan 30%. Dan 12 per 50 kali 100% sama dengan 24%. Ya, ini gambar diagram lingkarannya. Kita lihat modelnya seperti ini. Volinya ini juringnya ya lebih kecil 10%. Ya.
Jadi gambar diagram lingkaran dalam satuan derajat modelnya seperti ini. Cara mengubahnya ya seperti yang teacher sudah jelaskan ini. Baik, yang berikut masih soal yang sama, hasil wawancara dari 48 anak. Kita ubah ke dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, kita tulis seperti ini. Dia modelnya hampir sama dengan dalam bentuk tabel. Ada kolom, ada baris. Hanya di sini tidak ada nomornya. Bisa juga ditaruh dengan nomor, bisa. Nomor 1 voli. Terus kita gambarkan ini. Ada 4 anak. Sepeda ada 8 anak. Bulu tangkis ada sekian anak. Dan seterusnya sesuai dengan banyaknya anak yang suka. Model piktogram atau diagram gambarnya modelnya seperti ini. Baik, yang berikut kita lihat tentang pengolahan data ya. Nah, di dalam pengolahan data ini kita akan melihat satu, mengurutkan data. Setelah itu kita lihat tentang min atau rata-rata hitung, median atau nilai tengah, dan modus atau data yang paling sering muncul. Oke, yang pertama kita lihat tentang mengurutkan data. Di dalam membuat atau menyajikan data, untuk memudahkan pengolahannya, maka kita harus mengurutkan data dari yang kecil ke yang terbesar. Data yang paling kecil disebut dengan nilai terendah, dan data yang paling besar disebut dengan nilai tertinggi. Contoh, dari 10 siswa kelas 6 SD Maria Ferrari diperoleh data berat badan sebagai berikut. Pasti satuannya kilogramnya. Nah, dari data ini ada 30, 46, 45, 35, 45, 50, dan seterusnya sampai 48. Ditanya berapa berat badan tertinggi dan terendah. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka yang pertama kita harus urutkan datanya. Kita urutkan data dari yang kecil hingga ke yang besar, paling besar. 30 ya. Setelah itu 35. Setelah itu 38, 40, 45. Nah, 45 di sini ada 3. Ya, 45-nya ada 3. Setelah itu 46, 48, dan 50. Baik, dari data-data yang kita sudah urutkan ini, maka kelihatan data yang terendah adalah 30. Artinya, berat badan yang paling rendah adalah 30 kg, dan yang paling berat adalah 50 kg. Jadi, berapa berat badan tertinggi dan terendah? Berat badan yang tertinggi adalah 50 kg dan terendah adalah 30 kg. Next, yang berikut kita lihat tentang min atau rata-rata hitung ya. Min atau biasa ditulis X bar. Ini lambang yang ini bacanya X bar. Ada huruf X dan garis datar di atas huruf X. Dibaca X bar ya. Adalah ukuran yang didasarkan pada jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Jadi X bar itu sebenarnya kalau bahas kita sehari-hari itu namanya rata-rata ya. Rata-rata. Jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kita lihat contohnya. Nilai ulangan matematika Alvin adalah 5, 6, 7, 5, 6, 7, 6. Ini artinya ulangan yang pertama dapat 5, ulangan kedua dapat 6, ulangan ketiga dapat 6, ulangan ketujuh dapat 7. Ulangan pertama 5, ulangan kedua 6, ketiga 6, keempat 7, kelima 7, keenam 6. Pertanyaannya, berapa rata-rata nilai Alvin selama mengikuti ulangan matematika tersebut? Nah, rata-rata berarti jumlah data toh, jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Berarti kita jumlahkan data ini.
ulangan yang pertama tambah ulangan kedua dan seterusnya. Berarti 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 6. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data tadi ada berapa kali dia ulangan? Ada ulangan, dia ulangannya ada 6 kali ulangan. Berarti kita bagi dengan 6. Ya. Setelah itu akan menghasilkan ini 37. 37 ini datang dari mana? 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 6. Bagi dengan 6. 37 bagi 6 sama dengan 6,16. Maka rata-rata nilai ulangan Alvin selama mengikuti ulangan matematika adalah 6,16. Contoh yang berikut, tentukan rata-rata dari data berikut. Nah ini datanya 4-nya ada 3, 5-nya ada 2, 6-nya ada 2, 7, 8-nya ada 2, 9-nya ada 3. Dari data data yang di atas ini kita buat dalam bentuk tabel frekuensi. Tabel frekuensi modelnya seperti apa? Model seperti tabel biasa. Ya ini. Nah ini kita buatkan tabel. Ini N ini artinya nilai yang diperoleh. Nilai 4 dia memperoleh sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 kali ini. 3 yang ini datang dari sini. 1, 2, 3. F ini frekuensi. 12 datang dari mana? N titik F. Ini artinya N kali F. Banyaknya nilai dikali dengan frekuensi. Nilai dikali dengan banyaknya nilai. Nilainya 4. Nilai 4 ini dia dapat sebanyak 3 kali. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12. Nilai 5 dia dapat sebanyak 2 kali. Berarti 5 kali 2, 10. Nilai 6 dia dapat sebanyak 2 kali juga. Berarti 6 kali 2, 12. Ini N titik F atau orang biasa bilang dengan N dot F. Dot, ini kan titik dalam bahasa Inggris. 7 dia dapat 1 kali, berarti 7 kali 1 sama dengan 7. 8 dia dapat 2 kali, berarti 8 kali 2, 16. 9 ini ada 3, berarti 9 kali 3 sama dengan 27. Total dari jumlah seluruh data, total dari jumlah data ini adalah 84. Terus dari seluruh jumlah dari seluruh ulangan sama dengan 13 kali, berarti ini data ini ada 13. Terus total dari jumlah data ini 84. Rumusnya seperti ini. X bar sama dengan sigma ini. Ini bacanya sigma. Sigma ini artinya jumlah. Sigma N kali F. Jumlah dari nilai dikali dengan frekuensi. Ini nilai dikali dengan frekuensi. Ini 12. Berarti 12 tambah 10 tambah 12 tambah 7 tambah 16 tambah 27. Ya. Jadi ini 84 dan jumlah daripada frekuensi ini sigma F. Berarti jumlah dari seluruh banyaknya hasil perolehan data ini, yaitu 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 13. 84 bagi 13 sama dengan 6,46. Adakah cara lain selain daripada ini? Bisa. Caranya ini kita pakai cara yang seperti contoh pertama tadi. Kita jumlahkan saja ini. 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 5 sampai ini kita jumlahkan semua, baru dibagi dengan banyaknya data ini. Kita hitung banyaknya data seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini kita jumlahkan ini semua dulu, baru bagi dengan 13. Bisa hasilnya sama dengan 6,46. Oke. Next, median atau nilai tengah. Median adalah ukuran yang diperoleh dari data yang terletak di tengah setelah data itu diurutkan. Jadi sebelum kita menentukan median, kita harus urutkan datanya dulu. Data urutkan dari mana? Dari yang kecil ke yang terbesar. Nah, di dalam data itu pasti ada muncul data yang ganjil dan ada data yang genap.
Ada caranya ini. Jika jumlah datanya ganjil, maka nilai tengah dari data yang telah diurutkan kita ambil yang di tengah-tengah. Jika jumlah datanya genap, maka dua angka yang ada di tengah-tengah itu kita jumlahkan baru dibagi dengan 2. Yang berikut kita lihat di sini. Nomor 1, tentukan median dari data 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6. Ini yang pertama kita harus urutkan dulu. Datanya belum berurutan ini. Ya, kita jawab ya. Ya. Kita lihat ini. Banyaknya data ada berapa? 7. Berarti dia datanya ganjil. Nah, data kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Pertama 6. 6 lagi. 6-nya double ya. Sampai 3 kali 6-nya. Yang berikut. Setelah 6 berarti 7. 7-nya ada 2. Setelah 7 berarti 8. 8-nya ada 2 juga. Nah, kita lihat data ini. Datanya ini ada 7. Ada 7 berarti kita lihat angka yang ada di tengah-tengah. Ini angka yang ada di tengah-tengah. Angka 7 ini ada di tengah-tengah. Dia membagi sebelah kirinya ada 3 dan sebelah kanannya juga ada 3. Berarti yang ini yang di tengah-tengah. Berarti 7 inilah yang merupakan nilai tengah atau median. Itu benar kan? Jadi median dari data di atas ini adalah 7. Yang berikut soal nomor 2 tadi. Ini kalau kita hitung datanya ini ada 10. Berarti dia termasuk dalam data genap. Tetap yang pertama kita harus urutkan datanya dulu dari yang kecil ke yang terbesar. Ya, urutkan datanya seperti ini. Iya. Ini 7-nya ada 3 ya. Jadi ini datanya semuanya ada 10. Berarti nilai tengah-tengahnya ada di sini. Nah, di sini ini tidak ada angka di sini di tengah-tengah sini. Karena kita harus ambil di sini karena supaya dia bisa membagi sebelah kirinya ada 5 dan sebelah kanannya ada 5 juga. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil 2 nilai di sini. Berarti ini 5 dan 6. Ya. 5 dan 6 ini kita jumlahkan baru dibagi dengan 2. 5 dan 6 kita jumlahkan baru dibagi dengan 2. Maka akan menjadi 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Jadi median dari data ini, data di atas adalah 5,5. Yang berikut modus. Modus adalah ukuran yang didasarkan dari data yang sering muncul. Ingat saja, modus adalah data yang sering muncul. Yang berikut kita lihat contoh soal. Tentukan modus dari data berikut ini. Kadang datanya ini belum berurutan. Kalau ini sudah diurutkan. Ada data yang memang belum diurutkan. Berarti kita harus urutkan dulu. Kita harus kelompokkan dulu. 4, oh ini ada 3. 5 ini ada 2. 6-nya ada 2. 7-nya 1. 8-nya ada 4. Berarti modusnya berapa? 8. Modusnya sama dengan 8. Kenapa? Karena dari seluruh data ini angka 8 ini yang paling banyak muncul. Angka yang lain ada muncul 3, hanya 3 saja. Sementara angka 8 ini sampai 4 kali munculnya. Yang berikut, tentukan modus dari tabel frekuensi berikut. Ini kita lihat. Berarti modus dari nilai-nilai berapa ini? Nilai 4 dia 3 kali muncul.
5 6 kali muncul, 6-nya 5 kali muncul, 7-nya juga 5 kali muncul, 8 4 kali muncul, dan 9 3 kali muncul. Perhatikan di sini di frekuensinya. Ya, kita lihat sini yang paling banyak muncul berapa? Yang paling banyak muncul 6 ini, yaitu 5. 5 ini paling banyak muncul, yaitu dia muncul sebanyak 6 kali. Nilai 5 ini muncul sebanyak 6 kali. Artinya modus dari data frekuensi tersebut adalah di 5. Nilai 5 ini. Bukan 6-nya tetapi 5 ya. Karena nilai 5 muncul frekuensinya 6 atau sebanyak 6 kali muncul. Baik. Yang berikut kita lihat tentang menafsirkan hasil pengolahan data. Data dapat disajikan dengan diagram garis, batang, lingkaran, dan diagram diagram gambar atau piktogram. Dari data-data itu kita bisa menafsirkan. Kita bisa melihat terus bisa menyimpulkan. Oke, kita lihat contoh. Diagram batang jenis pekerjaan dari suatu kota. Di sebuah kota, setelah diteliti ternyata dari beberapa pekerjaan yang disediakan, ternyata banyaknya orang yang bekerja sebagai ABRI ada. Ini dari data ini kita lihat ABRI 15 orang, PNS 30 orang, BUMN 20 orang, swasta 40 orang, orang yang bekerja sebagai wira swasta 35 orang. Terus dari tabel ini juga kita bisa tahu bahwa jumlah orang yang didata di kota tersebut adalah 140 orang. Dari mana 140 orang ini? Ini dari ABRI tambah PNS tambah BUMN. 15 tambah PNS-nya 30, 15 tambah 30 tambah 20 tambah 40 tambah 35. Terus paling banyak jenis pekerjaan adalah swasta. Orang yang bekerja di bidang swasta ini 40 orang. Terus jenis pekerjaan yang paling sedikit. Nah, jenis pekerjaan yang paling sedikit adalah ABRI. Nah, dari ini beberapa hal yang kita tulis di sini, ini merupakan tafsiran data dari sebuah penyajian data. Ini datanya disajikan dalam bentuk diagram batang. Ini contoh dalam bentuk penyajian diagram batang. Kalau misalnya datanya disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, kita juga bisa buat seperti ini. Oke, diagram garis, diagram gambar, bisa kita menafsirkan dengan melihat hal-hal seperti ini. Oke. Baik, yang berikut adalah latihan soal mandiri. Nah, latihan soal mandiri ini nanti Anda bisa kerjakan di rumah. Ini teacher tampilkan nomor 1 ya. Data pelajaran yang paling disukai siswa kelas 6. Soalnya adalah mata pelajaran yang paling disukai adalah tertitik. Lihat di sini mata pelajaran yang paling disukai. Artinya yang paling banyak orang yang suka, yang paling banyak orangnya. Karena ini garis tegak lurus ini menyatakan frekuensi ya. Ini menyatakan pelajaran atau objek. Baik, nanti latihan soalnya ini ada 10. Anda bisa melihatnya di file PDF yang teacher akan kirimkan nanti. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita dan terima kasih banyak. Semoga Anda bisa memahami materi ini dengan